Hey, welcome back acara Karkes untuk di acara Kreasi Seni Kelurahan Garuda Kaca Kota Bandung ini sore hari ini ya. Aduh, serunya kita ngobrolin apa ini teman-teman Karkes naonnya yang bikin yang bisa diolah gitunya, anu kira-kira anu bisa di naon lahnya. Ya dimanfaatin lah yang pasti ya gitu, enaknya kumaha gitu ya. Tapi sore hari ini insya Allah kita bakalan kedatangan dari para anggota LPM. Kalau nggak salah sih dari ini ya lingkungan hidup ya sama UMKM kalau nggak salah. Nanti kita coba deh ngobrol apa aja sih. Nah yang mungkin yang kemarin-kemarin sempat teman-teman Karkes lihat, ketuanya ada nih di sini nih yang waktu pemilihan. Nah itu Pak Yus itu ketuanya. Nah sekarang anggota-anggotanya ini insya Allah ada waktu kita ketarik untuk di Karkes ini ya. Kita ngebahas deh ngobrol-ngobrol bareng Pak di sini. Oke, yo please welcome Bu Agus RW 05 dan Mang Jaki. Assalamualaikum. Salam. Sehat Pak? Siap. Mang Aib kumaha Mang? Ngestu alhamdulillah Mang. Leuleus Mang hujan wae tuh Mang. Sami dasa ieu deh. Dasan saum. Dan saumnya tuh selesai. Benar lagi ya Pak RW ya? Nah ini Pak RW sebenarnya salah satu Pak RW 02 Kelurahan Garuda ya Pak ya? 02. Selamat berjumpa. Selamat berjumpa lagi. Nah bisa ada nyen stiker, bisa ada nyen spanduk dah. Pemenangnya iklan Ayo. gratis ya teh? Gratis. Oh, aja. gratis. Gak apa-apa lah. CS ya mah tidaknya. Oke, mana tadi itu kita sempat janji nih, naon sih nu kira-kira untuk bahas sore hari ini ngobrol santai bareng para pengurus LPM ini. Ayolah kita coba ulas nih apa aja nih program yang bakalan dari LPM Timbul sendiri. Wah, gimana nih dari seksi lingkungan hidup dan UMKM untuk program di awal 2021 ini? Apa aja sih yang bakalan diolah gitu kira-kira dekat-dekat ini? Oke. Terima kasih Mang Aib. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangannya Karkes. Mudah-mudahan Karkes selalu berjaya dan Amin. selalu berkibar untuk menyemarakan dunia broadcast di Kelurahan Garuda. Kelurahan Garuda, amin. Jadi LPM ini mempunyai satu pemikiran seperti dengan visi dari LPM adalah pemberdayaan masyarakat. Iya. Kebetulan ada suatu chance peluang dalam ya katakan kita berkolaborasi dengan CSR yang lainnya, artinya kita memberikan suatu program adalah namanya Jalan Tah Berkah. Jalan Tah Berkah. Jalan Tah Barokah ya. Jalan Berkah, Jalan Tah Berkah. Artinya Jalan Tah Berkah ini nanti diorientasikan bahwa dengan suatu orientasi 3 hal bahwa kita memberikan suatu edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Terus keduanya adalah ikut suatu mendukung program dari Kang Pisman itu sendiri. Oh iya, benar ya itu ya. Pisahkan dan manfaatkan, dan yang terakhir minimal ada suatu pembungkusan, ada setuduhnya meskipun tidak terlalu signifikan ada nilai nilai ekonomi. Jadi secara teknis nanti warga akan dihimbau untuk bisa membantu menjaga lingkungan. Dalam ini minyak jelantah yang notabene selama ini tidak begitu termanfaatkan, dibuang begitu saja, dibuang ke saluran air, dibuang ke got dan sebagainya. Dalam hal ini dengan pengembangan ini si minyak jelantah itu kita tampung. Dari masing-masing warga kita tampung, kemudian dikoordinatir sama Pak RT-nya masing-masing, di RT direkap di RW, dan RW langsung kita tampung di LPM. Tentunya dengan ada nilainya seperti ini, ada nilai bisnisnya, memang itu tidak bisa ditekankan. Yang paling utama adalah untuk meningkatkan kesadaran bagaimana caranya menjaga lingkungan. Meskipun ini suatu skupnya kecil minimal secara tidak langsung, harapan ini akan tercipta suatu kesadaran dari masyarakat bagaimana caranya menjaga lingkungan sebaik mungkin seperti itu. Jadi si minyak jelantah itu nanti setelah ditampung kita akan diserahkan ke buyer yang akan mereka ditampung itu. Udah ada deh sudah ada bayarnya itu sendiri. Jadi ada nilai nominal di RT berapa itu dan sebagainya. Tentunya bagaimanapun juga kalau ada tadi bahasa dibungkus dengan suatu bisnis itu ada suatu profit. Tentunya profit dari LPM itu sendiri kita lempar lagi untuk kepentingan masyarakat Kelurahan Garuda. Iya, benar. Jadi dalam hal ini profit ini tentunya bertujuan untuk dari warga, oleh warga, dan pemanfaatannya pun
diperuntukkan oleh Keluarga, warga ya. seperti itu. Mungkin itu secara garis besarnya mungkin Pak Jaki bisa lebih menambahkan apa yang akan direncanakan. Tentunya mungkin direncanakan kita dalam waktu dekat akan mensosialisasikan. Setelah tersosialisasi dengan baik baru kita secara launching. Oke. Mangga Pak Jaki Billy mau menambahkan. Tadi suguhan itu emang Cai atuh he. Cai, ya. Itu di rumah ngaropi deh. Balik. Iya tadi kayak yang dibuka tadi emang. Oh, boleh, Pak, boleh. Dibuka Boleh, ya boleh. ada engap itu dah. Sok boleh Pak kalau ngobrol enggak apa-apa. Pokoknya dah insyaallah sarehat lah. Iya insyaallah sarehat lah. Janten campurnya bahasananya. Eta Bu Haji ka mana teh nyanak belanja? Waduh, Barang resep we barang kas kieu Bu Haji. Nyak jalan. Jalan dah. Oke, Ya. lanjut lah. Iya, ada sponsor. sponsor lewat. Jadi seksi UMKM dan seksi lingkungan hidup kita memang lihat kondisi terkini lah ya. Siap. Lihat kondisi terkini ada juga peraturan-peraturan terutama peraturan pemerintah. Sebagai info aja nih ya, Mang Ip ya. Sekarang ini lagi digodok soal penanganan limbah rumah tangga. Oke. Jadi yang selama ini dari rumah tangga geus nyese, air sabun buang. Bener, loba eta gitu euy. Ya. Terus bekas-bekas lampu Yo. nanti mah diatur, Mang Ip. Oh. Nanti itu Eta diatur. naon nu dicokotna eta? Nah, jadi nanti itu bekas lampu, bekas cuci piring, bekas cuci baju itu ada aturannya. Oh. Nanti Cainan khusus anu dibuang airnya eta? itu nanti harus diatur sama pemerintah. Bisa ternyata tuh teman-teman. Betul. Karkes ternyata ada eta teh. Itu sedang diatur sama pemerintah. Oke. Jadi nanti kita tesagawaya. Oh. Habis nyuci banjur nggak Oh, bisa nanti. oke. Itu sih sekarang lagi diatur sama pemerintah. Oh. Nah, melihat dari Udah betul. ya, Pak. Melihat dari situ kita seksi UMKM dan lingkungan hidup start duluan nih. Oh. Start duluan. Gimana caranya limbah yang selama ini taruhlah dari rumah satu hari kurang lebih berapa 0, sekian liter minyak, Ya. habis goreng jengkol, Asin goreng eta ayam, naon asin, gitunya. buang. Nah itu teh jadinya kualitas air tanah di lingkungan kita sendiri teh rusak. Oh. Gitu. Makanya kita kolaborasi nih di LPM, Oke. gerak cepat. Gimana nih caranya biar mengurangi limbah itu? Penanganan luar biasa nyata. Ini cai limbah barudak. Nah, terus lanjut gimana, Nah, Bang? tapi limbah itu karena dalam arti kata limbah itu harus sesuai dengan peraturan. Oke. Kita tidak boleh mengambil limbah secara sembarangan karena ada permennya teh Mang Ip. Oke. Jadi orang yang mengumpulkan limbah, orang yang mengolah limbah itu bisa sembarangan. Ya, benar-benar. Mereka harus punya regulasi, punya sertifikat khusus. Pertama dari DLHK, Oke. kedua dari Kemenhumkam, Oke. baru bisa. Jadi Nah, ada badan hukum. Ada badan hukumnya hukumnya, nyawanya, nya gitu. benar. Tidak sembarangan dan kita juga pilih-pilih nih nanti. Oh. Ini minyak yang telah terkumpul dari warga mau kemana nih? Oke. Nah, kita ada beberapa yang masuk, tim dari LPM juga sudah mempelajarinya. Ya. Oh, ini perusahaannya ini masuk kualifikasi nih. Oh. Terus kesepakatannya juga win-win solution. Oke. Nah, makanya kita ambil itu. Gitu. Seperti Jadi nggak itu. sembarangan kita ambil itu. Yang karena kan sekarang mah nu program apa yang sungai teh ya kayak Citarum Harum teh ya geunnya. Ya itu ya Waya. Itu meskipun bagian dari kecil, setidaknya kita berkontribusi untuk membangun Oke. Citarum Harum. Citarum Harum itu ya Wak, support kadinya gitu. Oke. Nah kita lanjut lagi nih sama Wak Agus. Jadi gimana Wak kelanjutannya Wak? Ya tadi seperti katakan tadi, sudah dibuka aja ya, Buka mangga Wak. biar kelihatan cihuy gitu. Nah gitu. Jadi Komeng kenapa dong. kita ada satu kolaborasi UMKM, satu sisi UMKM-nya bagaimanapun juga nanti kita tampung itu bukan hanya limbah dari rumah tangga yang telah menggoreng asin, bala-bala dan sebagainya. Tentunya juga nanti kan
di wilayah Kelurahan Garuda itu ada pelaku UMKM yang selama ini selalu bersentuhan membutuhkan minyak. Yang selalu mempergunakan minyak, maksudnya contohnya tukang gorengan, itu kan begitu limbahnya itu banyak hal seperti itu. Mungkin dia tidak bisa menyalurkan ini minyaknya kemana, kita juga tidak tahu. Selama ini minyak jelantahnya dibahayakan karena riuh, ke bawah susukan, kemana-mana uang. Setidaknya mereka itu terkumpul gitu kan, dan mereka bisa kumpulkan dan itu ada feedback cashbacknya, ada kembalikannya itu. Memang uangnya itu secara tidak langsung jangan terlalu dipandang lah. Jadi ada, tapi secara tidak langsung para pelaku UMKM itu sendiri di samping dia berusaha, dia sudah ikut terlibat menjaga lingkungan hidup. Keren. Jadi nanti itu benar. tim dari lingkungan hidup UMKM bekerjasama melaksanakannya. Hal ini seide apapun sebagus-bagusnya, kalau seandainya tidak dukung dan dipartisipasi oleh masyarakat akan kurang bagus. Artinya ide itu hanya bisa 10% terlaksana, 90% eksekusinya itu sendiri. Artinya semua perangkat dari seluruh pengurus RT, pengurus RW dan semuanya, dan juga didukung oleh kelurahan dan LPM dan semuanya stakeholder yang ada di sini, kita bekerja sama itu kan. Kalau seandainya kita bekerja sama, insya Allah hal ini akan mengkerucut menjadi satu nilai manfaat yang barokah, seperti moto kita adalah Jalantah Berkah. Jalantah Berkah ya. Jalantah Berkah. Ini juga kegiatannya pionir, Mang Ip. Jadi belum ada di kelurahan yang lain. Ini bisa jadi contoh mungkin Bang ya buat teman-teman Karkes sendiri ini. Mudah-mudahan jadi contoh terpionir buat betul lain, kayak gitu, influence lah. Itu yang namanya pionir itu memang orang lain akan melihat gimana sebatanya. Ketika misalnya ada satu beban pionir itu memang harus menjadi suatu yang bagus. Pionir itu harus menjadi suatu sampel yang bagus gitu. Artinya tuh tinggalin ngalaksanakan itu gini gagal. Tuh ngalaksanakan itu ternyata bagus seperti itu. Tidak jadi masalah, yang penting segala sesuatu seperti Napoleon Bonaparte akan mengatakan tidak ada sukses yang benar dan tidak ada kegagalan yang fatal. Yang paling dihargai itu adalah berjuang dengan kehati-hatian, proses itu yang akan dihargai oleh mantap. Nilai ini akan terasa mungkin 1 tahun atau 2 tahun seperti itu, karena memang juga harus membutuhkan, nanti ada nilai minyak rudak dan sebagainya. Yang paling utama maksimalkan aja. Benar, hade pisan. Tapi ngomong-ngomong si Napoleon itu orang mana itu? Si Napoleon itu orang mana? Napoleon itu dagang minyak. Napoleon kalau tidak tahu adalah anggota Linmas. Linmas dulu ya, benar waktu zaman gini. Ya, cuma karirnya menanjak sampai menjadi panglima perang. Ya seperti itulah. Teman-teman kan bayar bebaskannya, bebas lah di sini gitu. Oke. Sedikit flashback ke belakang nih. Mungkin pas pergantian ketua LP yang baru sudah masuk dulu nih, belum dari struktur yang kepengurusan dulunya gitu sebelumnya? Wah, kumaha? Kalau saya memang dari ketika Pak Yusron jadi ketua LPM sudah mengajak saya kepada untuk jadi seksi UMKM. Memang pada waktu UMKM belum maksimal karena memang pada kepengurusan LPM yang sekarang boleh dikatakan beberapa alumni juga, alumni para mantan para ketua RW dulu. Jadi mereka gabung gitu hanya ya namanya. Gabung sekarang. Jadi boleh dikatakan itulah lembaga reuni ketua RW. Benar. Tapi secara tidak langsung artinya mereka juga berkontribusi. 3 tahun yang lalu kan kami sudah melakukan di LPM itu dengan ajang Garuda Festival, itu keren benar. Sebagainya. Sekarang kita kembangkan karena juga alhamdulillah ya kepengurusan LPM sekarang semuanya orang-orang Cihui semua. Ya, Cihui. Jadi semua berkontribusi untuk membangun wilayah di Kelurahan Garuda. Jos sekali. Oke, semuanya di situ ada sekretaris Payanto bekas ketua RW 4. Oh, Payanto masuk ya? Masuk. Oke. Terus bendaharanya juga Ibu Muji bekas bendahara. Bu Muji. Bu Muji ya, Bu Muji. Ada Pak Nur di seksi pendidikan bekas ketua RW 5. Semuanya berkontribusi, ada juga Pak Epi yang Pak Epi. Jadi semuanya kita bergerak. Dirangkul kembali ketuanya bergabungnya di semuanya bergabung karena saya tahu para ketua RW yang dulu itu sebetulnya niat untuk mengabdi ke masyarakatnya dan begitu hebat sekali. Maka jadi kita bisa saling berpegang tangan. Boleh. Iya, di
di samping bukan hanya niat tapi juga punya kapabilitas, Betul. punya kemampuan. Siap. Gitu. Makanya kepengurusan LPM yang sekarang mungkin bisa lebih ngabret istilahnya Mang Eib di tahun-tahun ke depan. Insya Allah. Seksi Lingkungan Hidup juga mantan ketua RW 01 Pak Agus. Oh Mang Agus masuk. Benar-benar. Ya mudah-mudahan dengan semangatnya dari para pengurus LPM sendiri tentu gertak sambal teh gerengannya lobana berpek gitu. Kita gentak gule. Nah. Kalau gule kan menyeluruh nih Pak. Kalau sambal kan sehari tahun nih kalau gule soto. Landainya we ya. Jadi gertak parasmanan. Eta anu hade bener. Gertak parasmanan tah barudak. Pilihannya banyak kalau sambal masuk soal gitu kan diare kan parasmanan perbaikan gizi. Perbaikan gizi. Imun pentingnya awalnya. Oke, seperti itulah. Oke. Sebentar lagi mungkin tinggal menghitung hari menit teman-teman Karkes. Kita kan sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan tepatnya. Dari seksi UMKM sendiri ada nggak sih Wak untuk bisa ya walaupun di sisi pandemik ini kan kita belum bisa bikin keramaian atau apa gitu ya. Ada nggak suatu wadah yang bakalan bisa dari UMKM sendiri mengangkat ataupun naonnya tetenya membangkitkan kembali para si UMKM udah haranap ieu gitu. Hayang bisa bulan puasa kan jatahna dagang benernya. Betul. Kumaha tapi mainnya yang bisa didorong nggak dari sesi LPM sendiri? Kumaha tuh lah cariin pasar saya gitu cek kasar. Ada nggak buat kesana gitu Pak? Oke. Memang susah-susah gampang Ya. Satu sisi yang jualan juga kadang-kadang pas bulan Ramadan teh lagi rame-ramenya gitu ya. Kan dengan kondisi ayeuna dengan kondisi sekarang jadi dibatasi segalana gitu segalanya gitu. Kita juga sebetulnya ada rencana tadinya pengen ada minimal 1 minggu itu ada bazar Ramadan dalam 1 minggu tuh tadinya kita juga pengen ngadain itu gitu. Cuman nggak tahu nih kedepannya apakah ada kelonggaran atau misalnya masih tetap ada pembatasan, kita masih nunggu regulasinya gitu. Jadi secara total nanti database dari pelaku UMKM di Kelurahan Garuda itu kita susun. Setelah disusun baru bisa diklarifikasi itu masuk kepada kuliner, masuk konveksi, masuk kepada percetakan, pes atau dan sebagainya kita susun. Bahkan suatu kalau seandainya kita sudah tersusun dalam keadaan normal, titik kulminasi dari pergerakan UMKM ini nanti ada jambore UMKM. Kita akan setuju UMKM nanti dengan pelan-pelan. Kalau memungkinkan kita juga nanti ada grup khusus data grup PA UMKM pelaku di Kelurahan Garuda. Jadi masing-masing saya punya produksi combro, saya punya si lemper dan sebagainya. Tentunya juga harapan seperti ini para pelaku UMKM ini ditampung juga oleh pihak-pihak. Artinya ketika di kelurahan ada suatu acara meeting atau PKK ada suara meeting, LPM atau meeting, maminnya itu diupayakan suatu bergilir. Eta bisa bener wah sekarang di RW 4 ada pelaku ini, di pelaku ini Pak ada mau combro 30 sikit, ada mau ya seperti ini, nanti semuanya di situ. Jadi dus itu memang di situlah. Jadi si warga itu merasa ketika ada kegiatan di kelurahan kun saya berkontribusi, saya kebeli combroana 30 sikit. Tadi sempat nih saya dengar dari Wagus untuk ada apa ya itu jambore UMKM-nya Wak. Kumaha eta sih teknisnya gitu teh? Ya itu memang rencana nanti kulminasi dari pendataan dari UMKM itu kalau kita sudah punya database yang baik dan sudah diklarifikasi pelaku UMKM itu nanti kan di UMKM ada pelaku kuliner. Kuliner itu berbagai jenis makanan kering, makanan basah dan ada makanan yang boleh dikatakan today pakai nasi dan sebagainya. Kita akan sampaikan di dalam satu jambore seperti itu. Tentunya emang suatu pekerjaan besar, berat itu kan tidak semuanya bisa. Nanti kan ada pertanyaan Pak kanggo naon Pak, ada bima butuh modal seperti itu. Artinya kita tetap harus bisa ekspos untuk bisa mencapai ke titik itu kan tetap ketika kita bikin suatu persoalan pengajuan harus ada database-nya. Selama ini di data pelaku UMKM di Kelurahan Garuda kan belum secara maksimal seperti yang dikatakan oleh Kang Jaki, baru 3 RW yang kita diinventarisir
pelaku UMKM-nya. Itu pun belum secara jelas apakah itu sudah rutin kontinu atau insidental atau berdasarkan additional order. Kan ada pelaku UMKM itu yang rutin tiap hari, ada berdasarkan additional order, berdasarkan order saja atau berdasarkan pesanan, maksudnya itu harus ada gitu kan. Jadi ini harus diikatkan ya. Tingkat kualitasnya pun kita belum tahu gitu kan. Jangan sampai pelaku UMKM itu terkenal di wilayah orang lain tapi oleh kita tidak terperhatikan. Misalnya ternyata tuh di Kelurahan Mareber mah ternyata samrona enak seperti sawah gitu kan, ada lotek sawah yang bisa terkenal di Mareber itu loteknya enak sekali saya tahu gitu kan. Itu kan belum kita ekspos nyawanya gitunya. Jadi, maksudnya misalnya kartas itu kalau boleh saran saya juga ikut membantu dalam mengembangkan di suatu waktu open Pak datang ke langsung ke roadshow ikut talk show kepada mereka mempertanyakan ini Bu sawah udah berapa lama Ibu melakukan langsung namanya apa tuh oke juga nih catat produk jadi semuanya langsung, jadi Ibu udah berapa lama ini apanya saja dan mereka akan terbantu gitu hanya meskipun ngobrol pakai mic seperti ini mereka sehingga tukang lotek bari ngarenos bari ngaladangan tapi akan lebih nyaman gitu kan, dan itu akan lebih menyentuh dan itu komunikatifnya lebih jelas. Kalau kita hanya menyampaikan presentasi begini saja benar tuh UMKM tapi kalau misalnya Mang Aib suatu waktu dengan Mang Eka datang, Bu ngobrol Ibu lotek sawah terkenalnya lotek sadinten sabaraha bungkus, jadi 1 bulan misalnya 3 titik aja untuk disampaikan secara tidak langsung Karkes ini sudah bisa membantu mempublikasikan pelaku UMKM dari bagus. Jadi jangan hanya di sini saja, langsung ke pelaku-pelakunya, tukang bandros, di sana tuh di RW 3 kalau nggak salah ada tukang yang sapu nyere dekat Mang Aib kalau nggak salah. RW 3. Iya. Nah, itu ditanya gitu, kemana aja. Tapi secara tidak langsung kalau misalnya LPM butuh sapu nyeret itu kudu kemana-mana belian tanyawanya gitu benar semuanya gitu kan. Jadi ini dipublikasikan di grup RT RW Kelurahan Garuda, di dia tukang sapu nyeret, di dia tukang lotek, di dia tukang kue. Betul. Artinya dalam hal ini Karkes ya maaf ya Pak Mang Aib, kita tidak entertainment di sini aja tapi langsung ikut bola agar UMKM dan pelaku semuanya kegiatan bisa terasa ada sesuatunya syuting di luar ruangan. Betul. Oke. Satu saat mungkin kita bisa live report juga ya langsung di lokasi nih. Oke. Jadi berarti bisa Mang Jaki sistemnya juga dropship. Naon sih dropshipnya nu ayeuna mah kitu teh. Besen naon aya di si orang penyambung lidah we gitunya gitu kan. Bukan RW 2 gitu bisa ya. Pak RT korban tukang nasi kuning Pak RT kirim. Koneng. Jadi antar warga itu sendiri gitu. Jadi saling menginformasikan. Nah, tentunya dengan adanya punya suatu channel broadcast ini salam minggu sekali adalah bisa adakan suatu mata acara. Video ini disampaikan di grup RT RW kita roadshow sekarang pelaku UMKM di wilayah ini. Iya, benar. Itu akan saling terbantu kepada mereka. Oh, nya emang enak ranginang manehanana. Oh, enak tekan itu gitu. Betul. Itu akan lebih berkembang secara tidak menutup kemungkinan ketika Karkes ini akan bisa berkembang ketika ada donatur yang membantu untuk memfasilitasi seperti ini artinya gitu kan. Saya datang ke Wulandari, Bu kan saya wawancara pengen nggak Bu untuk disampaikan ke Kelurahan Garuda gimana caranya, ya minimal donaturnya minimal ketika Ibu wawancara menang-menang sangi. Benar. Itu semuanya gitu. Jadi artinya melakukan semuanya kita bergerak gitu kan bisa. Itunya bisa membantu pelaku UMKM. UMKM-nya betul HD bisa. Wulandari jeung naon deui di RW 2 mah? Lotek Sawah, Suwardono, itu juga siapa teh? Senek. Pak RW etanya. Sebagai Pak Elangga kemana jadi Pak RW gitu kan. Pelaku itu kan sejarahnya dia untuk jadi Elangga kan perlu perjuangan. Mudah-mudahan itu jadi motivasi kepada pelaku UMKM. Mudah-mudahan produknya siap tah. Kayak gitu ya. Oke lah yang pasti mah. Terus udah nih. Dari si UMKM udah kita bahas. Terus bisa yang pengen tahu sedikit nih biodata dari masing-masing ini kita tanya juga nih. Bisa nita rapal, bisa mere nomor sepatu, Agusnya, ukuran baju, nah hobina naon, nah sok ayeuna silakan wah biodata dulu. Buat Mang Jaki dulu namanya siapa ya gitu.
Saya namanya Jaki. 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 Lengkapnya mah Muhammad Zaki Muhammad Islami. Islami. Kelahiran tahun 81. Oh, 81. Kelahiran tahun 81 1 Oktober. 1 Oktober. Jauh beda lah merenya main. Siap. Beda setik ya. Kan banget nawe boros. Benar. Selain itu punya usaha apa gitu, Mang? Ya. Dari dulu memang dipaksa keadaan yang dagang. Benar. Sebetulnya mah ya. Jadi memang basicnya saya basic jualan. Jualan ya. Basic jualan awalnya. Kalau sekarang bergelut di bidang desain dan percetakan. Itu sekarang bergelut di bidang itu. Karena mungkin sahabat Karkes harus tahu juga nih semua jenis kegiatan kayak bikin si player kayak gitu, Mang ya. Betul. Bikin apa? Nah, di apa sih namanya teh, Mang? Ya, kita yang desain, kita bantu desainnya gitu ya. Jadi desain grafisnya. Desain grafis. Kadang-kadang itu juga sekarang nih banyak dibutuhin justru sama UMKM, Mang Aib. Justru banyak dibutuhin karena promosi mereka sekarang kan dipermudah nih. Ya. Dengan adanya media sosial, zaman-zaman internet sekarang. Kalau dulu mah meureun kudu nyieun flyer, kudu print. Kalau sekarang mah kan bisa di-share dari WhatsApp-nya, dari Facebook-nya, dari IG-nya, dan kapan saja di mana saja dia bisa nge-share gitu. Itu juga jadi pukulan bagus tuh buat UMKM. Kalau misalnya mau promo produknya gitu ya, selain produknya juga mumpuni, kalau dikemasnya kurang baik juga justru malah kembali deka naonnya packaging teh gitu nya ngeunah-ngeunah nyamangnya iya gitu. Jadi selain di WLPM juga alhamdulillah saya dikasih amanah untuk menjadi ketua RW. Ketua RW banyak 02 ya. Sebelum menjadi ketua RW memang jadi sekretaris RW 2. Jadi memang dari dulu saya menanamnya adalah suatu organisasi. Siap. Latar belakang saya memang sekolah saya di dunia seni. Oh, di mana dulu kampus, Pak? Di Asti dulu. Asti. Tah, berarti jadi pongan sih ya mah kade. Oh, teater wae gitu. Oh. Saya lagi kuliah, saya lari berkhianat jalan hidup saya lahirnya lamanya 12 tahun saya di marketing. Di marketing jadi arti tahu bagaimana cara mengembangkan suatu usaha, bagaimana seperti itu. Dan saya punya hobi adalah selalu mengikuti dunia handicraft. Dunia non, Pak? Handicraft. Oh iya. Jadi setiap hari kalau orang lain pusing mah rudat, saya mau oprek-oprek karena gaji, karena kayu dan hal seperti itu. Nah, benar, Pak, dan karena teman-teman Karkes harus tahu juga nih yang mungkin kalau suka masuk ke kelurahan suka lihat nih tempat mencuci tangan, madein bagus itu tehnya kade tah. Salah satu produknya itu teh. Nah, itu wastafel portable itu sendiri ketika ada musim pandemi, ketika semuanya terdampak itu ya, kita hasil dari motekar saya bikin wastafel portable itu selama pandemi alhamdulillah udah menembus produk ke 90. Bener produk tangan dulu. Dari semuanya udah saya terkirim waktu itu wastafel itu sampai ke Tasik, ke Bandung dan sebagainya. Seluruh PAUD dan taman kanak-kanak semuanya membeli. Toko juga, kantor juga ada, jadi wastafel yang sudah disampaikan itu sendiri. Itulah dampaknya kalau kita semuanya itu segala sesuatu ada hikmahnya. Betul. Demikian juga dengan UMKM seperti itu mengajak segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Kita itu adalah pada hakikatnya manusia, pada hakikatnya harus berkarya. Siap. Apapun juga karyanya itu akan dinikmati hari ini, besok, lusa atau nanti setelah kita meninggal. Meninggalnya, Pak. Pelukis yang ada di situ kalau tidak salah Van Gogh gitu. Lukis zaman hidupnya itu dia sengsara. Tapi ketika dia meninggal harga lukisan itu sampai bisa miliaran. Bisa berjuta-juta. Artinya dia bisa memberikan suatu kontribusi kehidupan. Jaihan ketika berprosesnya itu juga lama. Tapi menjelang usia senja diapresiasi. Demikian pun kita tetap kita harus berkarya dengan hati. Dihargainya itu entah hari ini, entah besok, lusa atau kemungkinan setelah meninggal.
Bener-bener berkarya we nyawa nu berkarya. Ya ngata sekarang waktu zaman bikin koperasi apakah menikmati koperasinya kan? Sekarang menikmati kan asal Bung Hatta. Oke. Bung Karno memperjuangkan merdeka apakah menikmati kemerdekaannya? Artinya hakikatnya manusia. Pahlawan dulu juga semuanya gitu berjuang apakah mereka menikmati kemerdekaannya? Oh, benar. Jadi artinya pesan kepada pelaku UMKM apapun pekerjaannya yang penting kita berkarya dengan ini dan tentunya yang di atas. Nah, benar. Oke. Mungkin terakhir harapan dengan pandemik yang mungkin sekarang ini damasikannya menawanya. Ya. Apa sih harapan dari personil lah untuk di tahun ini gitu? Semoga apa gitu untuk di si pandemik yang can beres kieu gitunya kumaha gitu wa. Ya pandemi itu memang itu suatu masa gitu. Ya. Bagaimana kita mensiasatinya. Artinya kita segala sesuatu pasti tentu ada hikmahnya. Ya kan saya ketika terpuruk misalnya dalam ekonomi kita tetap berpikir. Kang Jaki misalnya ketika terpuruk tetap menang orderan ditanya sepanuh kopi dan sebagainya. Alhamdulillahnya benar. Kita berkaya Kang Aliando. Ketika COVID mungkin belum selama ini COVID tidak begitu bersahabat dengan masyarakat. Tapi ketika ada COVID kita langsung berinteraksi menyemprot dan sebagainya. Benar, sekarang lebih bermasyarakat. Itu Kang Alfi itu ke Pak Eka yang selalu bergerak mendekati dan sebagainya. Warga-warga yang selama ini kita tidak familiar, kita terus waktu bergerak dan sebagainya. Artinya secara dampaknya tali silaturahmi ini kita saling mengenal. Kalau dulu misalnya saya kunaon gering pilak antep kena kayak gitu. Tapi ketika misalnya sekarang COVID itu kasihan, kita harus berempati gitu kan. Kita harus ditolong. Itu ada suatu nilai plusnya bahwa pandemi ini setidaknya satu kita bisa menjaga kesehatan kita sendiri, kita juga bisa saling memperhatikan, kita bisa saling mengingat. Dampak yang paling bagus dari pandemi adalah budaya mencuci tangan. Mencuci tangan, betul. Untuk saling mengingatkan hidup bersih dan bersekap. Eta pesan. 5M 3T ya sekarang mah ya. Begitu. Terus harapannya apa tuh buat Karkes nih dari teman-teman LPM masukannya? Semoga bisa dapat motivasi ya kitanya gitu teman-teman Karkes dari Bapak pengurus LPM Kelurahan Garuda ini gitu. Ya itu tadi Pak. Jangan bergerak di sini Pak. Iya. Agar tidak eksis sekali-kali keluar. Keluarnya eta berarti Pak. Gaya wawancara. Jadi biar dikenal oleh masyarakat. Siap. Oh tidak hanya ternyata Kang Aib ke Payeka itu tidak hanya di kelurahan tapi ada satu pergerakan. Kemungkinan ada satu peluang. Pak tiasa teh ngadamel ieu video ieu. Pak tiasa teh pangeditkeun ieu tiasa seperti ini gitu kan. Siapa tahu ada warga yang ingin begitu suatu jenggal dan sebagainya. Oh ternyata si Mang Aib bisa. Kalau hanya diam di sini hanya dibaca oleh YouTube. Belum tentu Kelurahan Garuda semuanya membaca YouTube. Tapi kalau misalnya Kang Eka, Kang Aib berorientasi ke arah sana, itu aya naon syuting biasa syutingan gitu. Oh tinggal tiasa teh ngadamel ieu, tiasa teh ngadamel ieu gitu. Itu artinya pelan-pelan, jadi minimal eksis dulu bahwa Karkes ini henteu jago kandang. Oke, siap. Masukannya. Tentunya harapannya harus pede. Era saya yakin, nggak bisa bahwa seperti hukum alam adalah hipotesis. Hukum alam ketika hipotesis Anda gugur oleh hipotesis yang lain, seperti Anda juga karena ini merasa bagus karena tidak ada yang mengejek. Tapi kalau saya yang mengejek, benar galah. Tapi ada upaya. Ketika sering kita mendapatkan suatu kritikan, ada upaya untuk meningkatkan diri. Sukses itu karena sudah menyelesaikan beberapa masalah. Mata benar hari. Siap. Oke. Nah itulah teman-teman sore hari ini kita sempat ngobrol mulai dari tadi minyak apa? Minyak jalantah yang bakalan jadi apa berkah tadi apa tagline itu? Berkah nyawanya. Nah kayak gitu terus masukan juga buat teman-teman Karkes mungkin nanti kita insya Allah bakal live report juga langsung ke lapangan. Terus yang si pengguna UMKM ya bersabarlah wayahna we tapi kita juga di sini bukan berarti diam nyawanya, bukan berarti diam tapi kita memutar kumaha ya bagusnya untuk bisa membangkitkan lagi meningkatkan kualitas yang pasti seperti itu. Oke, terima kasih Agus, Mang Jaki sudah bisa hadir di Karkes. Ya, sama-sama. Ya. Sukses Karkes hadir ulun. Engke atosna kantun ka Pak Agus we nawi sih itu. Atos digalekeun. Atos digalekeun ya.
Oke. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan itu loncengnya bunyiin ya biar kita terus berkarya juga. Biar gandeng sedikit. Jadi biar tahu juga update dari Karkes berikutnya. Oke. Terima kasih, saya Sarip Setiawan pamit. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya dan teman-teman yang bakal datang kita ke sore ini. Oke, terima kasih sekali lagi hatur nuhun untuk teman-teman dari LPM. See you, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.